warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Kurniati SPD, calon guru penggerak angkatan ketiga dari SDN 74 Songgela Kota Bumi. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari ini Kamis tanggal 18 November tahun 2021 kita melaksanakan satu kegiatan sosialisasi aksi nyata berbagi budaya positif di lingkungan SDN 74 Songgela, yang dimana dalam hal ini dilaksanakan oleh CGP kita Ibu Rini Kurniati SPD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersyukurlah di SDN 74 Songgela ini mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa, karena salah satu dari guru kita termasuk dalam CDP untuk tahun ini di Kota Bima. Ini luar biasa, dan pada hari ini kita mendengarkan bersama kegiatan sosialisasi ini, di mana berbagi budaya positif ini akan diterapkan di sekolah kita ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemarin pada tanggal 6 November bertempat di Hotel Camellia, Kepala Sekolah bersama CDP ikut melaksanakan atau mengikuti Lokakarya 3 yang diadakan oleh CDP dari Kota Bima. Luar biasa Bapak dan Ibu, ini satu kebanggaan yang luar biasa. Banyak sekali budaya-budaya positif yang kami dapat dari beberapa sekolah lain yang ada di Kota Bima ini. Dan ini bisa menjadi satu budaya juga yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Budaya yang sudah dicanangkan oleh Ibu Rini Kurniati ini akan menjadi percuma Bapak dan Ibu kalau kita dalam pelaksananya tidak secara nyata dan secara rutin kita melaksanakannya. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah mengharapkan budaya-budaya positif ini hendaknya tertanam di dalam hati kita, tertanam membudaya di dalam lingkungan sekolah kita ini, sehingga kedepannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Itu salah satu harapan dari saya. Tolong Ibu Rini Kurniati betul-betul apa yang sudah diprogramkan ini dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik dan terlaksana di sekolah kita ini. Demikian saja Bapak dan Ibu kata pengantar dari saya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Guru Rini Kurniati untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif ini. Pada Ibu Rini Kurniati dipersilakan. Terima kasih Uni Kepala Sekolah. Bapak Ibu Dewan Guru SDN 74 Songgela Kota Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul pada kesempatan pagi hari ini di tempat kita yang sangat nyaman ini untuk kegiatan kita, yaitu sosialisasi aksi nyata berbagi budaya positif di lingkungan SDN 74 Songgela Kota Bima. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Umi Kepala Sekolah hebat saya, Haji Arabia, yang telah berkenan hadir dan mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Begitupun Bapak Ibu guru hebat di hadapan saya ini. Luar biasa, pada pagi hari ini kita akan sama-sama
Bagaimana itu budaya positif? Di sini saya tidak sebagai seorang yang akan menggurui Bapak Ibu, tapi saya sebagai seorang CGP di Kota Bima yang telah berhasil melalui beberapa tahap untuk guru penggerak, dan pada pagi hari ini tibalah waktu kami dari CGP ini untuk memberikan aksi nyata budaya positif yang kami dapat di guru penggerak itu kurang lebih 4 bulan, selama 4 bulan untuk pembelajaran daring maupun luring. Dalam pembelajaran ini ada banyak sekali pelajaran yang saya dapat, dan mungkin insya Allah akan saya imbaskan bukan hanya di sekolah ini, tapi mungkin akan kita imbaskan untuk sekolah-sekolah di sekeliling kita, di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kita fokus kepada budaya positif Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Oke, mungkin Iya, ada Ibu Eka yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin budaya positif ini sudah biasa kami terapkan di sekolah. Iya, betul, Ibu Eka. Sesuai dengan yang sudah visi misi dari Umi Kepala Sekolah Haji Arabia. Ketika datang ke sekolah, biasakan senyum, sapa, dan salam. Ketika anak-anak sudah masuk ke pintu gerbang, guru-guru sudah menyambutnya dengan senyum yang sangat manis. Dengan senyum yang sangat manis ketika anak sekolah membawa salam, kemudian gurunya menjawab dengan respon positif dari anak sekolah, mereka memberi salim kepada gurunya. Mungkin itu terapan setiap hari yang dilakukan oleh guru-guru di sini. Senyum sapa salam sudah ada dengan sesuai dengan visi misi Umi Kepala Sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Eka, Bapak Ibu. Mungkin kita mengetahui Ibu Eka ini salah satu wali kelas 3 di SDN 74 Songgela Kota Bima, dan beliau telah memaparkan apa sih budaya positif. Salah satu penerapannya ialah yaitu senyum salam sapa yang memang biasa kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini. Nah, kita simpulkan bahwa budaya positif itu adalah budaya di mana kita melaksanakan praktik baik dan positif, di mana praktik baik dan positif tersebut akan berdampak pada murid kita. Semata-mata subjek utamanya adalah murid kita yang kita terapkan di lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian bahkan anak-anak kita pun akan menerapkannya di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing, di rumah. Jadi betul sekali, banyak sekali penerapan budaya positif di sekolah kita, tetapi mungkin kita belum dengan kesadaran, ini belum fokus, ini adalah budaya positif bagian dari yang telah kita laksanakan selama ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk menunjang budaya positif itu tentu kita membutuhkan lingkungan. Nah, lingkungan seperti apa yang dibutuhkan murid dan guru tentunya agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita tentu membutuhkan lingkungan yang nyaman. Dan baru akan tercipta itu ketika antara murid dan guru berkolaborasi dengan baik. Tentunya atas pimpinan kita, yaitu penanggung jawab sekolah yang mengakomodir, menginstruksikan seperti apa sih budaya positif itu. Jadi ketika kita sudah mengenali lingkungan seperti apa, yang nyaman seperti apa, maka budaya positif itu dengan sendirinya akan masuk dan akan tercipta di lingkungan sekolah kita. Tidak di dalam ruangan maupun di luar kelas kita pula Bapak Ibu. Kemudian lingkungan positif itu juga dalam budaya positif, untuk mendapatkan budaya positif itu Bapak Ibu ada 6 komponen atau 6 item yang akan saya paparkan untuk menunjang bagaimana agar budaya positif itu dapat tercipta dengan baik di lingkungan sekolah kita di SDN 74 Songgela Kota Bima. Nah, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Yang kedua yaitu konsep disiplin positif dan motivasi.
Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu guru, dari ke-6 komponen pendukung budaya positif tersebut, apakah masih ada kata-kata yang masih belum terngiang, belum secara harafiahnya Bapak Ibu sadar, oh iya, ada kata-kata ini di dalam dunia pendidikan. Apakah masih ada kata-kata atau item-item yang belum Bapak Ibu pahami dari komponen-komponen ini? Iya, belum Bapak Ibu ya? Iya, terima kasih. Jadi di sini saya berharap ketika saya berbagi informasi Bapak Ibu, insya Allah akan bermanfaat dan mungkin nanti kedepannya kita bisa melakukan perubahan lewat 6 komponen budaya positif ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu Bapak Ibu erat kaitannya dengan budaya positif. Paradigma itu apa sih sebenarnya? Paradigma itu pandangan kita terhadap diri kita dan orang lain. Nah, kalau kita mengimplikasikannya di sekolah, yaitu terhadap siapa? Terhadap murid kita. Subjek utamanya adalah murid kita. Perubahan paradigma. Kita mungkin belajar selama ini kepada murid-murid kita tentang pembelajaran yang istilahnya, metodenya tidak sesuai dengan metode-metode yang anak-anak mungkin saya mau seperti ini, dulu saya mau seperti ini. Nah, mungkin mulai sekarang Bapak Ibu, ketika ada istilah perubahan paradigma, kita mencoba menggali kompetensi kita agar ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ada suasana interaktif dengan murid kita, dengan media-media atau metode-metode pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Kemudian di dalam perubahan paradigma ini Bapak Ibu guru, ada istilah ilusi kontrol guru bagi murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi. Di sini ilusi itu adalah khayalan. Jadi setiap guru itu punya harapan. Ilusinya bagaimana sih mengontrol murid? Padahal kita sebagai guru maupun orang dewasa itu tahu bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid kita. Karena pada dasarnya yang bisa mengontrol kita atau diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kesadaran kita masing-masing. Nih, di sini yang pertama ada kata-katanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita jelas ingin mengontrol murid semata-mata bukan agar murid ini melakukan kesalahan. Iya, betul murid melakukan kesalahan. Tapi kita sebagai guru mempunyai rambu-rambu agar anak-anak ini bisa mencapai keberhasilan. Lewat kesalahan tersebut, kita membimbing mereka. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, apa sih guru itu? Guru itu dikugu dan ditiru. Kita memiliki visi yang sama, yaitu kita mendidik, mengajar, dan membentuk karakter. Tanpa kita sadari, walaupun ada jenjang taman kanak-kanak, tapi kita berada di jenjang sekolah dasar. Kita adalah pembentuk karakter pertama bagi murid-murid kita. Secara tidak langsung, apapun kegiatan kita, tingkah laku kita, yang sedikit saja keliru Bapak Ibu, akan dipraktikkan anak-anak kita. Bahkan sampai di rumah mereka masing-masing. Jadi ketika mereka sampai di rumah, ada kegiatan ayah atau ibunya, dia mengatakan, Bapak salah, Ibu guru saya benar, harusnya seperti ini. Padahal tanpa kita sadari, kita itu melakukan kesalahan. Kita memberitahukan ini ya, tanpa kita sadari, kita belum mengetahui referensinya. Kita memberitahu anak tersebut. Sampai di rumah dia mengatakan, Bapak salah. Tiba-tiba ada kejadian, orang tua lapor kepada guru. Ibu kenapa mengajarkan seperti ini? Itu tanpa kita sadari, padahal kita merasa kita sudah benar Bapak Ibu. Tapi namanya kita manusia, kita guru,
emosional di mana kita ada jiwa kita itu membutuhkan rehat atau apa. Tapi namanya murid membutuhkan pembetulan dari kita. Tidak ada kesalahan dari guru. Itu titik yang harus kita perhatikan. Kita itu, guru itu, saya rasa Bapak Ibu, bukan pekerjaan yang dikatakan berat, tidak. Tapi bagi kita, guru itu adalah tonggak utama bagi manusia. Apalagi guru SD, sekolah dasar. Ilmu yang kita tanamkan kepada murid kita itu tidak hanya di dalam dunia ini. Ilmu yang kita sampaikan, kalau benar-benar itu ilmu yang memang kita sampaikan secara nyata, secara baik, akan dikenang oleh murid, bahkan menjadi amal dari kita kelak di akhirat. Itu satu poin kita yang harus kita jaga sebagai guru Bapak Ibu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini saya mengatakan bahwa semua guru pasti mengatakan kalau kita memiliki kekuatan masing-masing untuk bagaimana kita memberikan pelajaran yang efektif dan bermanfaat kepada murid. Kita memiliki visi yang sama, tapi mungkin cara mendidik atau cara mengajar kita yang berbeda-beda. Karena memang kita ketahui tidak mudah Bapak Ibu. Satu kelas utama ada 30. Satu kelas 30 orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita satu orang guru kelas pula, mengajar semua mata pelajaran. Apakah mampu ditanggulangi oleh guru-guru lain, SMP maupun SMA? Itu satu yang saya rasa tugas kita berat tapi menyenangkan. Menyenangkan kita pandang pahala Bapak Ibu. Kita tidak memberikan ilmu hanya membaca atau menghitung. Tapi ilmu itu secara tidak langsung mereka akan simpan sampai akhir hayat mereka. Dari siapa? Itu loh Bapak, dari ibu guru saya, ibu guru SD saya. Siapa? Ibu Insani. Betapa bangganya kalau sampai kita mendengar kata-kata itu. Itu luar biasa bagi saya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi di sini membuat orang merasa bersalah. Kita tentu pernah mendapatkan murid kita itu datang ke sekolah terlambat. Nah, ketika datang sekolah terlambat, hal pertama yang kita lakukan adalah kita bertanya, kenapa kamu terlambat? Nah, ketika kita menanyakan yang terlambat, pasti ada alasannya. Kita tahu Bapak Ibu, semua anak itu, khususnya anak SD itu sangat-sangat polos. Ketika dia berusaha berbohong, tapi dengan ketulusan hati, kita bertanya terus, dia akan memberikan jawaban dengan kejujurannya. Jadi ketika kita bertanya, walaupun dengan istilahnya dengan nada kasar sekalipun, bahkan nada lembut sekalipun, kalau kita salah dalam memberikan perlakuan itu, akan membekas bahwa dia mengatakan, ibu guru gak sayang kepada saya. Karena dari awal kamu bersalah, kamu tidak boleh seperti ini. Tapi kalau kita memberikan pengajaran bahwa semua orang pernah terlambat, tetapi ada kenapa terlambat tersebut. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita tidak memvonis kamu tidak boleh belajar. Tapi kita memberikan ini adalah solusi. Jadi anak itu tidak merasa terbebani karena merasa disalahkan. Ujung-ujungnya besok dia tidak mau sekolah. Jadi padahal kita menginginkan lingkungan belajar yang positif itu apa? Anak itu mau ke sekolah dengan kesadaran mereka masing-masing. Demikian untuk perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sekedar kita bertukar informasi Bapak Ibu tentang ilusi kontrol murid. Saya lanjut. Iya, saya lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian konsep kedua adalah yang menunjang disiplin budaya positif di sekolah itu adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu,
Yang terbesit dalam benak Bapak Ibu apabila ada kata disiplin itu apa? Disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Keterkaitan tentang apa sih disiplin itu? Ketika kita datang sekolah, bagaimana murid itu bisa disiplin? Iya. Ya, betul Bu Eka. Itu contoh penerapannya. Tapi di sini disiplin. Ketika kita berbicara disiplin, pasti berkaitan erat dengan tata tertib, aturan. Ketika ada kata disiplin, erat kaitannya harus ada aturannya. Disiplin berpakaian contohnya. Anak-anak kalau sudah ada kata disiplin berpakaian, mereka akan sendirinya teratur memakai pakaian hari Senin ini, pakaian hari Selasa ini. Tapi apakah kita sudah memberikan motivasi? Walaupun itu sebuah kewajiban, tapi pernahkah kita memberikan motivasi karena kesadaran diri siswa ini telah mau melaksanakan aturan-aturan kita di sekolah. Jadi begitu Bapak Ibu, disiplin positif itu erat kaitannya dengan motivasi. Dan di sini ada istilah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di kelas kita pasti kita memberikan motivasi-motivasi agar anak itu mau datang ke sekolah. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang ditutup-tutupi Bapak Ibu. Tapi hampir di sekolah itu, anak-anak datang ke sekolah, ada faktor penunjang ketika dia mau hadir ke sekolah. Pertama, terlepas dia mau belajar atau tidak, mungkin dia mau bermain dengan temannya, atau motivasi dia ada ibu guru yang mengajar saya dengan baik, kemudian ada makanan enak di kantin, makanya saya mau ke sekolah. Tapi pernahkah kita bertanya satu-satu kepada murid kita, apa motivasi kamu datang ke sekolah? Nah, ketika kita mampu bertanya kepada murid kita, artinya kita mengidentifikasi sehingga kita tahu nanti ketika anak ini tidak datang ke sekolah, apa yang melatar belakanginya, sehingga kita tidak lagi memerlukan semacam saya harus melakukan ini dan ini, revisi ulang, karena kita sudah dari awal kita mengajar, kita mengidentifikasi murid, ini dia seperti ini, oh mungkin karena orang tuanya. Nah, kita bisa langsung ke rumahnya mengidentifikasi agar anak itu mau datang ke sekolah. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu ya, ketika anak datang ke sekolah itu kita bertanya, apakah karena kemauan dia sendiri, atau karena takut dihukum, atau karena dia itu ingin bermain bersama teman-teman? Pernahkah kita bertanya? Semacam tidak pernah. Karena menurut kita ya anak sekolah datang ya mereka ya memang tujuannya datang untuk belajar. Mungkin itu hal-hal yang tidak kita perhatikan. Betul, kita betul. sangat bahagia ketika anak sekolah itu datang ke sekolah. Sangat betul. bersyukur mereka datang setiap hari aja kita bersyukur. Mungkin ketidaktahuan kita untuk bertanya kenapa kamu datang sekolah atau apa motivasinya, kita tidak pernah menanyakan itu. Mungkin dengan adanya CGP ini ada pengetahuan baru yang kami dapat. Iya, terima kasih Bu Eka. Begitupun saya. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Bapak Ibu mungkin sudah mempraktekannya, karena Bapak Ibu di depan sini adalah senior-senior saya, ibu guru hebat, tapi tidak menyadari karena sudah mempraktekannya, tidak menyadari. Oh, sejauh ini saya sudah melaksanakannya. Tapi dengan saya memaparkan Bapak Ibu, kita bisa lebih menggali lagi, apa sih kekurangan saya? Merefleksikan diri. Jadi ketika anak-anak itu datang, motivasinya bukan untuk sekolah, hanya menghindari hukuman. Itu patut kita pelajari lagi Bapak Ibu. Jadi ketika anak datang, besok dia tidak datang sekolah, kita sudah mengetahui karena kita sudah mengidentifikasi sejak awal. Nah, mulai sekarang kita coba. Satu kelas itu ada mungkin karena di sini kita muridnya sedikit, bisa
bisa 10-20 orang. Kita tanya, sebenarnya kamu datang ke sekolah seperti apa? Pasti Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Karena kepolosan anak-anak itu tidak bisa ditutup-tutupi Bapak Ibu. Nah, dari Bapak Ibu bertanya dan mereka menjawab, itu kita bisa menjadikan sebuah penilaian. Nah, dari penilaian itu, ketika anak tersebut tidak hadir atau ada halangan datang ke sekolah, kita bisa langsung mengidentifikasinya. Itulah makna dari 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jangan sampai banyak dari mereka datang ke sekolah, saya takut dihukum Bapak Ibu, atau saya dipaksa orang tua saya menyusah ke sekolah. Padahal intinya, ketika anak itu sadar, kamu itu berpendidikan, kamu itu butuh pendidikan, dengan sendirinya dia akan datang Bapak Ibu. Walaupun umur-umur usia-usia kecil itu tidak menyadari pentingnya pendidikan, tapi cobalah bertanya mulai sekarang. Pasti Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang saya rasa luar biasa, karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, kita pasti pernah ketika kita mengajar itu, ada saja anak yang berhasil mengerjakan tugas, kita pasti memberikan reward atau hadiah. Bisa berupa aplaus, bisa berupa uang, atau bisa berupa barang-barang yang membuat anak-anak ini bahagia. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, apakah itu efektif atau tidak? Apakah itu akan berlangsung lama atau tidak? Tanpa kita sadari, kalau kita melakukan tugas tersebut, hanya anak itu berhasil ketika dia mendapatkan imbalan, itu kita butuh kerja keras Bapak Ibu. Karena itu bukan motivasi utama dia datang ke sekolah. Dan begitupun teman-temannya yang lain, ketika satu orang dikasih motivasi berupa reward, hadiah atau apa, nanti temannya yang lain akan berkata, kok saya nggak dikasih Bu? Walaupun dia tidak berpendapat. Karena kita susah dan sulit melihat bagaimana sih anak ini mau berpendapat kalau kita tidak memintanya. Coba saja Bapak Ibu mempraktikkan. Tapi menurut saya, Iya. terima kasih, tapi menurut saya semacam reward itu motivasi untuk anak lain yang tidak bisa. Misalnya begini, temannya bisa, akhirnya gurunya memberikan reward berupa aplaus, mungkin kita beri tepuk tangan untuk Munira, mungkin seperti itu. Nah, teman-teman yang lain kan ada positif negatifnya ya. Ada betul. teman yang lain merasa kecil hati kok saya tidak diberi aplaus. Tapi disitulah titik menurut saya, dia di situ punya motivasi kalau dia punya pikiran positif. Nah, harus loh, saya harus bisa. Teman saya dikasih aplaus atau dikasih sekedar permen, di situ positifnya mungkin ketika dia punya rasa positif, dia harus bisa seperti dia. Tapi mungkin anak-anak ada sisi negatifnya. Ketika dia berkecil hati. Nah, mungkin sisi selama ini yang kita ngerti, di situ sisi positif sekali ketika kita memberikan reward untuk murid. Tapi nggak tahu menurut CGP sekarang sistemnya mungkin sudah berubah. Jadi terima kasih Bu Eka, bagus sekali. Jadi kita di sini saya masih ada satu yang akan saya jelaskan, itu baru 2. Jadi di sini 3 motivasi perilaku manusia itu semuanya bisa kita gunakan Bapak Ibu, boleh kita terapkan sesuai dengan karakteristik anak. Kan tadi kita akan mengidentifikasi. Nah, kita sesuaikan yang mana yang tepat, yang mana yang pas. Tapi apabila motivasi ini berulang kita reward, memang ada imbasnya bagi anak ini. Tapi kita lihat, tidak semua anak itu mau berkompetisi. Ada yang cenderung pendiam, ada yang cenderung aktif. Nah, kita berpikir yang pendiam ini seperti apa? Dia kadang tidak mau ekspresikannya, dia tidak mau berpendapat. Saya bisa, dia tidak mengatakannya. Bahkan untuk maju pun dia takut. Memang ada semacam, dia bisa kok saya tidak. Tapi kita tahu, anak-anak itu karena mereka masih kecil, gurulah yang menarik mereka. Kamu maju ya, Pak. Ketika satu orang dikasih apresiasi, kita harus mengapresiasi semuanya. Kita merangkul. Jadi tidak ada anak-anak yang merasa, oh saya tidak.
Padahal dia berkata dalam hati. Tapi sebagai guru kita harus peka Bapak Ibu. Nah, di sini pintar-pintarnya kita guru mengelola keadaan murid, mengelola keadaan kelas. Jadi seperti itu Ibu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah kategori yang ketiga yang bisa mencakup poin pertama dan poin kedua. Motivasi dia adalah bagaimana dia menjadi orang, saya akan menjadi seorang orang seperti apa ketika saya datang ke sekolah. Nah, mungkin kita setuju, anak-anak ketika dia ini muncul dari dirinya sendiri, motivasi bahwa saya ingin menjadi orang baik. Dengan demikian saya harus datang ke sekolah. Saya punya ibu guru hebat, saya punya sekolah yang aman, nyaman. Nah, ketika tertanam motivasi itu kepada murid, guru tidak bersusah payah Bapak Ibu. Guru dengan bangganya, dengan tertibnya menyambut anak-anak ini tanpa merasa terbebani. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini sangat penting kita pahami dan bisa kita terapkan. Mungkin sudah kita terapkan Bapak Ibu, tapi perlu kita gali lagi sampai pada titik anak-anak itu datang ke sekolah dengan senyum manisnya membawa salam dan menyalin kita sebagai guru. Kita mulai sekarang mengidentifikasi, kita mencoba, kita bertanya kepada murid kita, apa sih motivasi kamu datang ke sekolah? Kemudian konsep di budaya positif berikutnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu tentu pernah melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu ya? Pernah. Iya, kita memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas. Contoh satu aja. Pemilihan Apa kesepakatan kelas kita? Pemilihan ketua kelas, kemudian jadwal piket atau Betul. jadwal komisaris setiap harinya, siapa yang membersihkan Betul kelas. sekali Kak Boyka. Jalan. Iya. Iya, keyakinan kelas itu apa sih? Kita membentuk aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Bukan gurunya yang aktif Bapak Ibu, tapi murid. Murid kita latih untuk berpendapat. Kita menanyakan, anak-anak Ibu yang tersayang, kita belajar Senin sampai Sabtu. Kalian datang pukul 7.00. Kita memiliki kesepakatan kelas. Jadi kita minta pendapat. Kalau kamu datang terlambat, harus ada impact, pasti ada impact, ada akibat. Apakah sanksinya? Ketika saya pernah bertanya kepada murid saya, ketika dia melakukan kesalahan, kita sama-sama memberitahu setiap melakukan kesalahan pasti ada akibatnya. Tetapi dari akibat itu ada solusi mereka. Ada yang terlambat datang sekolah, ada yang datang. Kita juga waktu SD pasti pernah mengalami datang dengan bukan alas kaki yang sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin ada kendala di rumah. Ketika saya bertanya, kita ini kan kesepakatan kelasnya adalah disiplin berpakaian, harus lengkap dari kepala sampai kaki. Nah, kamu telah melanggar. Mari kita buat kesepakatan kelas. Dia menjawab, kalau saya terlambat atau kalau saya tidak memakai sepatu Ibu, saya dihukum saja. Anggapan mereka hukuman itu apa? Hukuman seperti apa yang kamu mau? Dijewer Bu, 1 orang. Kemudian yang lain hukuman seperti apa yang kamu mau? Saya lari-lari ke lapangan. Kemudian saya baru sadar, anak-anak ini ketika diberikan kata hukuman, mereka cenderung ke kekerasan fisik Bapak Ibu. Padahal kita gurunya tidak mengajarkannya. Entah itu dia datang dari luar sekolah atau seperti apa. Tapi dalam stigma anak-anak itu, hukuman atau sanksi itu sangat erat kaitannya dengan kekerasan fisik. Kemudian saya menggali lagi, keyakinan seperti apa yang menurut kalian tidak sakit bagi kalian, tapi
tapi bermanfaat. Mereka berpikir lagi, apa ya Bu ya? Satu jawabannya, saya nyanyi Bu di depan sambil saya nyanyi aja Bu di depan. Kamu berani? Ketika dikatakan kamu berani, dia mundur karena tidak ada keberanian. Tapi lewat dia menjawab pertanyaan saya yakin anak ini ada sesuatu. Dan itu tidak satu Bapak Ibu, saya bertanya kepada semuanya. Akhirnya saya memberitahukan, hukuman itu anak-anakku sayang tidak harus dalam bentuk kekerasan fisik. Kamu mengatakan, tapi kamu takut melakukannya. Jadi kita bagi dua. Hukuman yang kamu katakan itu tidak akan kita laksanakan di kelas kita. Kita cari solusi bersama. Hukuman seperti apa Bu? Dia bertanya lagi. Baik, Ibu Guru memberikan masukan. Kalau kamu datang ke sekolah terlambat, berhubung anak ini masih susah dalam menghafal perkalian, kamu hafal perkaliannya. Dengan senangnya anak itu menjawab, iya Bu, saya akan menjawab perkalian. Tapi pilih, apakah mau datang sekolah terlambat lagi atau menghafal perkalian? Murid ini menjawab, dua-duanya bagus Bu. Berarti ketika kita memberitahukan hukuman itu bisa secara positif membuat anak-anak itu sadar hukuman yang berpendidikan. Tidak selamanya kita bagi anak-anak itu anggapan mereka ya seperti itu. Jadi anak-anak itu ketika saya memberitahukan seperti ini, tapi kita itu butuh proses Bapak Ibu. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Nah, proses itu yang mungkin sama-sama kita harus lalui. Karena setiap anak kan moodnya berbeda-beda. Bisa jadi dia setelah kita memberitahukan hari ini, besok dia berubah. Tapi itulah bagaimana guru itu memiliki tugas utama membentuk karakter. Kita memberitahu kamu itu tidak salah, tapi kamu harus memperbaiki seperti ini. Jadi itu manfaat dari tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kita belajar anak-anak itu berani berpendapat, berani untuk berbicara. Kita bertanya satu-satu, kamu kalau datang sekolah terlambat mau apa? Apa sanksinya? Satu-satu kita bertanya, jelas nanti jawaban anak-anak itu berbeda-beda. Dan mungkin dari jawaban berbeda itu kita bisa mengambil satu kesimpulan. Oh, anak ini perlu dibimbing khusus. Anak ini seperti itu. Intinya adalah interaksi kita kepada murid kita itu sama halnya Bapak Ibu dengan interaksi kita dengan anak-anak kita di rumah. Di dalam pembelajaran guru penggerak sampai ada istilah berhamba pada anak. Saking subjek utama belajar itu adalah murid bagi guru. Sampai ada perdebatan kenapa ada kata menghamba. Bukan menghamba itu kepada Tuhan. Kami melakukan perdebatan. Tapi kita menilai, kita sebagai orang dewasa paham makna kata-kata ini kemana sih? Saking murid itu adalah tujuan utama kita dalam dunia pendidikan. Begitu beratnya Bapak Ibu kalau dikatakan berat kita sebagai guru. Belum lagi Bapak Ibu memikirkan perangkat pembelajaran, keluarga di rumah. Tapi itulah kita sudah mendapatkan tugas guru digugu dan ditiru. Luar biasa. Sedikit saja kesalahan kita, bahkan orang di sekeliling kita, ibu itu salah, itu luar biasa. Dan itu akan membekas terus. Kalau kita berperilaku tidak sesuai dengan norma. Beda dengan pekerja lain Bapak Ibu. Karena kita ini adalah label kita itu guru tidak akan pernah melakukan kesalahan. Padahal manusiawinya kita itu, kita pun pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar.
Bapak Ibu ya. Apa itu kebutuhan dasar yang kita butuhkan bagi murid di kelas? Contoh satu saja. Kebutuhan dasar yang kita butuh di dalam kelas kita, yang kita menerapkannya setiap hari, tapi kita tidak menyadari. Berdoa mungkin. Iya, kebutuhan dasar kita agar kita kepada murid itu pembelajaran bisa nyaman, aman. Keadaan kelas. Iya Bapak Ibu. Iya betul. Jadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa kita pisahkan pada saat pembelajaran di kelas itu. Yang pertama adalah di sini ada kata betul sekali, senang, belonging. Belonging adalah kesenangan. Tidak mungkin anak-anak itu mau ke sekolah kalau tidak senang. Jadi sebisa mungkin guru-guru itu menciptakan suasana senang, menyenangkan di dalam kelas. Ketika ada kesenangan tersebut dari diri guru, diri siswa, padahal Bapak Ibu kita menyadari kita di rumah dengan kegiatan, dengan pemikiran kita masing-masing ada banyak masalah. Di gerbang sekolah stop, masuk ke dalam sekolah kita dengan keceria, dengan kesenangan kita di sekolah. Luar biasa peran kita Bapak Ibu. Di luar kita dengan masalah kita masing-masing, di dalam sekolah kita harus siap dengan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu belonging atau kesenangan. Tidak akan muncul kesenangan dari murid kalau guru tidak menciptakannya. Guru datang ke sekolah dengan cemberut, tidak mungkin murid akan tersenyum Bapak Ibu. Walaupun dengan seabuk masalah. Tapi dengan kemampuan peran seorang guru itu, datang ada masalah atau tidak, tersenyum, sehingga anak itu pun tersenyum. Jadi suasana itu menyenangkan. Begitu luar biasanya peran seorang guru. Yang kedua Bapak Ibu adalah cinta dan kasih sayang. Oh saya salah Bapak Ibu. Kesenangan tadi adalah fun. Cinta dan kasih sayang adalah belonging. Kita tidak mungkin mendapatkan ketulusan hati dari murid kalau kita tidak mencintai mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka. Kasih sayang seperti apa? Jelas, kita harus menganggap mereka ini adalah bagian dari keluarga kita. Kasih sayang kita yang kita terapkan di rumah, kita curahkan kembali kepada murid-murid kita, sehingga mereka menganggap sekolah adalah rumah kedua bagi murid-murid kita. Tanpa kita tidak sadari di lingkungan kita ini, ada banyak aspek yang melatar belakangi anak-anak itu oleh orang tuanya menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu kepada guru. Padahal di sekolah-sekolah lain yang menjadi pokok utama juga pendidikan itu adalah orang tua di rumah. Tapi di sekolah kita, karena ada banyak aspek latar belakang orang tua, jadi sehingga murid tersebut merasa kalau orang tuanya guru yang harus mendidik secara 24 jam. Di sini, di sekolah kita ini, tanggung jawab kita itu berlipat-lipat Bapak Ibu. Tanggung jawab kita itu adalah bagaimana kita menjadi orang tua sesungguhnya. Karena orang tua di sini sudah memberikan tanggung jawabnya bagi sekolah, tolong didik anak saya, jaga anak saya. Dan itu merupakan tugas yang sangat berat sekaligus mulia Bapak Ibu, menurut saya. Tapi semua guru di sini pasti mengatakan ini tugas berat namun sungguh mulia, karena kita menjadi orang tua sesungguhnya bagi murid-murid kita. Yang kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Jelas murid itu membutuhkan kebebasan dalam melakukan
belajar mengajar di kelas. Contohnya tadi Bapak Ibu, kita tidak boleh melakukan kesepakatan kelas tanpa meminta pendapat murid. Kebebasannya adalah murid ini kita meminta dia memintakan pendapat. Kamu mau sanksi seperti apa? Kita libatkan, kita ikut sertakan anak-anak ini. Jadi kebebasan di sini anak dan guru sama-sama terbuka, sama-sama menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tidak mungkin terlaksana pembelajaran yang baik kalau dari salah satu pihak saja, dari gurunya saja. Padahal subjek utamanya adalah murid. Jadi hal penting berikutnya adalah kebebasan. Kemudian yang berikutnya penguasaan. Penguasaan seperti apa sih yang dibutuhkan ini Bapak Ibu di dalam kelas? Penguasaan seperti apa yang harus kita terapkan bagi murid? Contoh Bapak Ibu, ketika kita memberikan satu soal saja, tentu satu soal itu tidak mungkin bisa dijawab oleh semua murid. Karena setiap murid itu berbeda pemahaman dan berbeda cara tangkap. Jadi ketika kita memberikan satu soal, penguasaannya adalah murid ini mampu dengan standar soal seperti ini. Murid ini mampu dengan standar soal seperti ini. Kita mengidentifikasi. Tapi apakah kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu? Iya, pernah kita melaksanakannya. Kita membagi. Ini murid dengan kategori seperti ini. Ini murid dengan kategori seperti ini. Jadi kita tidak akan merasa kesulitan ketika dalam pembelajaran karena ada penguasaan dia dalam materi ini, dalam soal ini. Dan yang terpenting adalah kita tahu, oh anak ini membutuhkan perhatian khusus. Contoh, mungkin dia masih kurang dalam hal membaca. Sehingga kita bisa membimbing dia bermain sambil belajar. Kita punya pojok literasi Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengajak dia di perpustakaan atau taman-taman baca kita. Kita mengajak dia secara natural, secara kita masuk pada dunia dia, yaitu dunia anak-anak. Kalau kita memaksa pun tidak akan berhasil Bapak Ibu. Karena pada dasarnya anak-anak itu tidak ingin dipaksa dan mereka itu memiliki sikap modeling, yaitu mengikuti. Perilaku kita yang baik, dia akan ikuti. Demikian pun kalau kita salah, dia pun akan mengikuti. Jadi bagaimana guru di sini, guru menjadi tokoh utama murid dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu banyak Bapak Ibu. Yang pertama, siswa kalau datang sekolah jelas dia butuh makan, dia butuh dalam hal kebersihan, ya dia butuh mandi. Nah, ketika dia datang ke sekolah lemas atau apa, kita akan bertanya, kamu sudah makan atau belum? Dia lemas, dia lemas. Nah, mungkin dari rumah dia tidak diberikan tidak diperhatikan oleh orang tuanya, tidak diberikan sarapan. Sampailah di sekolah, tiba-tiba dia datang belajar, dia lemas, dia loyo. Kita bertanya, sudah makan atau belum? Belum Ibu. Padahal kebutuhan dasar bagi siswa itu untuk bertahan hidup salah satunya adalah pemenuhan gizi mereka, yaitu sarapan sebelum datang ke sekolah, kemudian dia harus mandi, berpakaian yang rapi. Tapi itu tidak semata-mata itu bagian dari kewajiban murid. Ada orang tua di rumah, tapi itu adalah bagi sekolah kita, tugas kita itu sungguh luar biasa. Orang tua melepaskan tanggung jawab kita. Nah, kita tidak mampu juga Bapak Ibu akan tinggal dengan murid ini selama 24 jam. Kita punya kehidupan masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita memberitahukan apa yang kita sampaikan, kita bicarakan kepada murid ini tersampaikan dengan baik. Dia
dasar budaya positif itu 5 posisi kontrol. Kita terus tahu guru akan mengontrol murid. Bagaimana sih guru mengontrol murid itu? Posisi pertama adalah sebagai penghukum. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru kita sebagai penghukum? Tidak? Iya, kata-kata menghukum itu karena stigma itu adalah kekerasan fisik. Tapi di sini ada kata penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata Bapak Ibu. Tanpa fisik pun kita mau lemah lembut ataupun secara kasar kita berkata-kata kepada anak ini jelas akan membekas kalau kata-katanya tidak baik. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tapi jelas kita sebagai guru meminimalisir agar kata hukuman itu kita hilangkan dari proses belajar mengajar kita di kelas. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu menegur anak-anak itu sampai dia merasa bersalah dan membekas, saya salah, saya tidak mau datang ke sekolah, saya malu kepada guru saya. Pernah apa tidak? Mungkin kita tidak menyadarinya Bapak Ibu, tapi kita guru kadang kita dilema, apa yang harus saya perbuat untuk anak ini? Kita menyadari ada banyak pokok, ada banyak item yang mana yang harus kita pakai. Pembuat orang merasa bersalah itu Bapak Ibu, seorang murid ketika dia datang ke sekolah, kita memberitahukan, kamu ini salah, kamu ini telah melanggar aturan, sehingga akan berbekas kepada murid itu tanpa kita memberitahukan solusinya seperti apa. Yang menyebabkan anak ini tidak mau lagi datang ke sekolah. Nah, itu satu kesalahan besar yang mungkin bagi sebagian guru itu kita harus bersama-sama mengkoreksi bahwa membuat orang merasa bersalah itu menjadi beban bagi murid-murid kita di sekolah. Guru menjadi teman. Guru menjadi teman artinya kita masuk pada dunia anak-anak, dunia murid kita. Mereka bermain, kita mengikuti cara mereka bermain. Mereka belajar, kebanyakan murid kita itu Bapak Ibu adalah ingin belajar sambil bermain. Coba saja, ketika belajar di dalam ruangan dan di luar ruangan, pasti suasananya mereka berbeda. Karena mereka sering sampai satu di dalam kelas, kecuali jam olahraga Bapak Ibu dia di luar kelas. Senin sampai Sabtu itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau kita mau membuat metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, yaitu kita bawa anak ini di luar kelas, belajar di luar kelas, pasti akan ada suasana fresh, segar bagi murid-murid yang menumbuhkan motivasi mereka mau datang ke sekolah. Jadi bagaimana metode pembelajaran kita itu kita sesuaikan pada posisi murid kita Bapak Ibu. Kemudian ada monitor atau pemantau. Kita sebagai guru bisa menjadi monitor atau pemantau. Monitor itu berarti mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku baik dan positif murid kita. Apakah sudah benar? Apakah masih salah? Dan itu kita sebagai guru wajib memberikan solusinya seperti apa. Kemudian ada posisi manajer yang terakhir. Posisi manajer itu adalah posisi guru menjadi mentor. Mentor di mana guru dan murid itu melakukan kesepakatan yaitu berupa kesepakatan kelas. Jadi guru itu tidak akan lagi capek-capek dalam melaksanakan pembelajaran dan harus memberikan sanksi. Karena dalam kesepakatan kelas itu guru dan murid telah menyepakati bahwa ketika melakukan kesalahan ada sanksinya. Dan itu sanksi itu bukan dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh murid itu sendiri. Dan itu sangat bagus bagi kita sebagai guru menjadi posisi manajer. Karena kita sudah mengetahui murid ini akan mendapat sanksi ini dari
kesepakatan dia sendiri. Terakhir Bapak Ibu, ada materi segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Iya, restitusi kalau dalam dunia hukum ada Bapak Ibu. Tapi sekarang adalah dalam dunia pendidikan. Kalau kita ada mendengar kata hukuman, di sini ada restitusi. Restitusi itu sangat berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Restitusi itu adalah penyelesaian masalah agar anak ini kembali ke kodratnya, menyelesaikan masalah. Contoh saja, kita pernah mendapati murid kita yang datang terlambat ke sekolah, kemudian kita akan bertanya. Bapak Ibu sudah menerapkan tapi tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari restitusi. Dia datang, kemudian kita bertanya, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Kemudian itu adalah tahapan restitusi yang pertama, yaitu tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita menanyakan, yaitu kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Tapi dengan catatan kita memberitahukan, dulu ibu guru juga pernah terlambat datang ke sekolah. Kita memberitahukan bahwa tidak semua kegiatan itu salah. Kedatangan terlambat itu ada beberapa juga melaksanakan, bahkan ibu dulu pernah, sehingga anak ini tidak merasa terbebani, sehingga dia tidak merasa terbebani, saya datang salah, saya akan dihukum. Tidak. Yang kedua adalah validasi tindakan. Untuk validasi tindakan itu kita bertanya, apakah yang kamu lakukan dengan datang ke sekolah terlambat ini sudah betul atau salah? Dia pasti menjawab, salah ibu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan ini apakah ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak ibu, ini saya sudah melanggar. Nah, tanpa kita memberikan hukuman, dengan pertanyaan dan dengan penerapan tahapan restitusi, anak ini dengan sendirinya menyadari kesalahannya Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali Bapak Ibu poin-poin penting dari budaya positif ini. Termasuk aksi nyata saya, yaitu tentang budaya positif itu menghafal perkalian secara sambil bermain. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan dari yang pertama sampai yang ke-6. Nah di sini contoh aksi nyatanya adalah saya mungkin di sini banyak kita Bapak Ibu Jumat Syakur, sarapan Quran, kita duha bersama, membaca Yasin, kemudian membaca ayat-ayat pendek, salam, senyum sapa, semua kita banyak ya, budaya positifnya. Tetapi apakah ada aksi nyatanya? Aksi nyata yang memang kita berkesinambungan bagi murid tersebut. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menceritakan sedikit saja budaya positif di dalam kelasnya. Ibu Insani mungkin. Silakan Ibu Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa budaya positif yang pernah saya terapkan di dalam kelas saya. Iya. Yang pertama yaitu anak-anak saya tekankan untuk tidak boleh makan atau berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Iya. Terus yang kedua, anak-anak tidak boleh terlambat datang sekolah. Terus yang ketiga, pada saat pelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh mengganggu temannya yang lain atau tidak boleh berbicara sendiri atau berbicara mengajak temannya berbicara. Iya. Mungkin itu saja Ibu. Iya, terima kasih Bu Insani. Ya, budaya positif itu yang Ibu Insani jelaskan itu erat kaitannya juga dengan kesepakatan kelas Ibu ya. Jadi betul sekali, kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan budaya positif
dari kelas 1 dan sampai kelas 6 itu kita memiliki budaya positif masing-masing, bahkan di lingkungan sekolah kita. Jadi setiap kelas itu berbeda, begitupun budaya positifnya pun untuk jenjang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu jelas berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau saya di kelas 6 itu belajar sambil bermain, menghafal perkalian, anak-anak diberikan poster perkalian. Stigma mereka perkalian atau menghitung itu adalah hal yang membosankan, berat, dan itu tidak bisa saya baca, tidak bisa saya laksanakan. Tetapi ketika kita memberikan pemahaman, itu bagian dari aksi nyata saya memberikan poster perkalian, ini kamu bawa ke rumah, ditempel ya, kemudian nanti atau besok ketika mereka datang ke sekolah, mereka akan memperlihatkan dengan dalam keadaan rapi, membawa kembali, kemudian kita tanya sejauh mana kamu menghafal perkalian. Kemudian pada saat bermain juga, keluar main atau istirahat, mereka diberikan perkalian tersebut untuk mereka simpan di saku baju mereka masing-masing. Nah, mereka bisa belajar sambil bermain, learning by doing Bapak Ibu. Mereka belajar dengan melakukan tindakan, belajar sambil mempraktekkan. Kalau hanya belajar menghafal di dalam kelas itu sudah biasa. Tapi kita budidayakan belajar sampai sambil bermain. Itu budaya positif saya di kelas 6. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 jam pertemuan kita. Insya Allah apa yang saya paparkan ini, budaya positif ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa kita terapkan untuk sekolah kita di SDN 74 Songgela Koprobimo. Sebagai penutup saya berikan kepada Umi Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Rini Kurniati, CGP kita untuk Kota Bima yang telah memaparkan tentang budaya positif, aksi nyata yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Terima kasih karena waktu ya, ini sudah ajar, kita istirahat dulu. Dan di lain waktu bisa kita bertanya kepada Ibu Rini tentang apa yang telah dipaparkan tadi. Demikian saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Arabia SPD, Kepala SDN 74 Songgela. Di samping kanan saya Rini Kurniati SPD, calon guru penggerak angkatan ketiga Kota Bima.